Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GP Media bersama kakak Kahitki yang kali ini akan membahas tentang prediksi soal TPS UTBK 2022 pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa soal ya mengenai suatu teks bacaan dan juga lain-lainnya. Oke. Nah, langsung saja kita ke nomor yang pertama. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan teks ya. Teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Oke. Soal yang pertama adalah rangkuman yang tepat dalam teks tersebut itu apa? Oke, yang namanya ringkasan berarti tidak boleh ditambah atau dikurangi. Dan juga runtutan teksnya itu harus tepat. Jangan acak-acakan. Ya, berarti harus ngurut dari peristiwa A sampai peristiwa Z. Dan juga kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi dengan memasukkan pendapat kita. Oke, itu dia poin-poin yang harus diperhatikan. Oke, untuk pertanyaan pertama ini yaitu rangkuman yang tepat dari teks tersebut adalah yang E ya teman-teman. Kenapa yang E? Yang E itu urutan kejadiannya itu runut yang pertama. Dan juga tidak ada yang namanya penambahan kata ya dari si pembuat rangkuman. Oke, sehingga yang pilihan E itu sudah cocok untuk dijadikan jawaban. Itu dia soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah apa? Oke, yang harus kalian perhatikan juga mengenai simpulan ya, simpulan itu harus kalian perhatikan dengan baik-baik. Setelah membaca keseluruhan paragraf ya, yang kalian harus lakukan adalah menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bisa jadi sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Oh, berarti kita harus cari nih, yang mana pernyataan yang mungkin bisa terjadi di waktu yang akan datang. Oke, ternyata yang paling tepat ya adalah yang D. Masalah ketidaksetaraan gender ini akan sukar untuk diselesaikan karena bias gender muncul secara tidak disadari. Oke, ini ditandai dengan kata-kata akan. Oh, berarti ini akan terjadi di masa depan jika masalahnya tidak ditanggulangi. Oke, berarti jawabannya yang D untuk nomor 2. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Kata yang dicetak tebal pada paragraf 2 dalam bacaan merujuk pada. Oke, berarti kita lihat kata yang dicetak tebal itu adalah kata ini. Biasanya kata ini itu menjadi kata ganti. Berarti langsung merujuk ke kalimat yang pertama. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan seperti semua pekerjaan domestik dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai bukan produktif, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Oke, berarti ini menyangkut tentang yang namanya pekerjaan ya, dimana pekerjaan perempuan itu biasanya dianggap lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki, sehingga jawaban yang tepat untuk mengganti kata ini adalah yang D, yaitu pekerjaan perempuan tidak dihitung sebagai pekerjaan produktif. Oke, itu dia jawabannya. Akan lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita masuk ke nomor 4. Kalimat yang lebih efektif dari kalimat 1 pada paragraf 2 adalah apa? Oke, ingat ya, kalimat efektif itu bukan pokok pikiran. Ya, dimana pokok pikiran itu hanya sebatas beberapa kata saja. Kalimat efektif itu maksudnya adalah membuang kata-kata yang tidak mengubah makna dari suatu kalimat, sehingga kata-katanya lebih ringkas dan juga lebih mudah dimengerti. Nah, mungkin saja di kalimat yang tidak efektif itu terdapat pengulangan kata atau penggunaan kata yang sebenarnya tidak perlu ya. Misalkan seperti ini, para hadirin Bapak Ibu sekalian. Oke, itu tidak efektif. Kenapa? Karena sudah disebutkan hadirin. Oh, berarti kalian tidak perlu menyebutkan Bapak Ibu sekalian. Oke, itu contohnya. Sehingga ketika kalian baca dengan seksama pada paragraf 2 kalimat pertama, jawaban yang tepat itu adalah yang D. Baik, kita langsung ke nomor yang kelima. Dari bacaan di atas kita dapat mengetahui bagaimana sikap penulis. Oke, berarti di sini kita harus membaca keseluruhan teks. Apa sih yang sedang dibahas oleh seorang penulis tersebut? Nah, di dalam bacaan teks tersebut, penulis sedang menjelaskan bahwa terjadi yang namanya ketidaksetaraan gender, di mana pekerjaan laki-laki itu dianggap lebih tinggi daripada pekerjaan perempuan, sehingga di sini terjadi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Oh, berarti
Di sini penulis itu berusaha untuk mengangkat bahwa sebenarnya setiap gender itu memiliki yang namanya kesetaraan. Oke, maka dari itu jawaban yang cocok untuk nomor 5 ini adalah bahwa penulis itu menjunjung kesetaraan gender atau pilihan yang itu dia jawabannya. Oke, yang terakhir nomor 6, kelemahan dari bacaan tersebut kecuali. Ingat ya, ada kata kecuali. Oh, berarti kita akan mencari yang namanya keunggulan. Ya, keunggulan dari bacaan tersebut. Oke, coba lihat yang A, tidak menjelaskan bias gender. Ternyata bias gender ini betul adalah kelemahannya karena tidak dijelaskan, hanya disebutkan pada paragraf kedua. Begitu pula dengan pilihan yang B, tidak menjabarkan yang namanya domestic worker. Oke, hanya disebutkan saja. Yang C juga sama, penjelasan hanya secara kualitatif, tidak secara kuantitatif. Oke. Nah, yang D juga sama, bentuk manifestasi ketidakadilan tidak diberi contoh, hanya disebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan itu lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki di mata masyarakat. Oh, berarti jawabannya itu adalah yang E. Stereotip terhadap perempuan tidak dibahas. Nah, ini salah. Sebenarnya pada paragraf 2 stereotip itu dibahas ya, sehingga itu bukan menjadi yang namanya kelemahan pada teks bacaan tersebut. Oke, sehingga jawaban yang cocok itu adalah yang E. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.